Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam hebat untuk sahabat pendukung Munir TV, subscriber Munir TV. Saya doakan Anda sehat, tetap semangat di musim saat ini. Sahabat Munir TV, ini adalah topologi sederhana menggunakan TP-Link MR3420 yang akan dijelaskan nanti. Jadi ada sebuah rancangan hotspot WiFi berjarak 50 meter atau 100 meter bahkan sampai 150 meter. Daripada kesempatan ini settingan MR3420 sebagai pemancar, seakan-akan sebagai access point, berfungsi sebagai access point. Jarang yang membuat tutorial menjadikan MR3420 sebagai access point karena kebanyakan dijadikan sebagai router USB modem. Pada topologi kali ini ada sebuah MR3420 USB dan modem ini sebagai sumber internetnya. Jadi menggunakan modem dengan MR3420 USB dengan IP-nya adalah IP default atau IP dinamis, tidak perlu disetting IP-nya. Kemudian setelah ada sumber internet masuk ke Ether 1 mikrotik. Ether 1 mikrotik juga IP-nya adalah menggunakan IP DHCP atau dinamis dari sumber internet. Kemudian dari Ether 2 mikrotik masuk ke switch atau penghubung atau hub. Nah, disinilah kita buat IP Ether 2 dengan 10.10.10.1. Oke, Ether 2 masuk ke dalam switch atau hub. Sebenarnya bisa langsung Ether 3, Ether 4, Ether 5. Namun sebagai pemula, Anda mungkin kerepotan dalam melakukan settingan yang sedikit lebih jauh. Dari simpelnya setting 1 Ether 2 di sini, satu kali setting untuk WiFi. Kemudian kita keluar dengan switch atau hub. Switch atau hub ini berfungsi sebagai penghubung, memperbanyak pemancar atau access point. Dari Ether 2 IP-nya 10.10.10.1 masuk ke switch Ether 1. Kemudian contohnya ini kita menggunakan switch 5 Ether atau 5 lubang untuk LAN, dan kita akan masukkan ke Ether 1. Kemudian Ether 2, 3, 4 nya kita keluarkan ke pemancar 1, pemancar 2 atau pemancar 3 atau station 1, station 2 dan station 3. Nah, settingannya jika Anda menggunakan MR340 sebagai pemancar sebagai station 1, ada juga yang station 2 atau ada juga yang pemancar di station 3. Misalkan Anda merancang sebuah RT/RW net skala kecil dengan semuanya menggunakan kabel LAN dan MR3420. Pada Ether station 1 ini Anda bisa melakukan settingan IP yang 10.10.10.2, station 2 nya .3 dan station 3 nya .4. Jadi berbeda ada pada IP nya saja, sehingga tidak terjadi konflik IP pada saat keluar dari hub atau switch. Oke, daripada video berikutnya adalah kita melakukan settingan pada salah satu contoh pemancar di 10.10.10.2, sehingga settingan berikutnya untuk pemancar 2, 3 dan 4 dan selanjutnya Anda bisa menyesuaikan sama, yang berbeda pada status IP-nya saja, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, itu topologi sederhana yang Anda bisa gunakan. Kemudian jika Anda menggunakan kabel LAN 100 meter bahkan 150 meter, Anda bisa menyambungkan dengan JPER. Ini namanya JPER. JPER ini berfungsi untuk sebagai penyambung dan pensuplai voltasi agar LAN-nya tidak putus koneksi karena terlalu panjang. Jika Anda ingin memanjangkan pemancar Anda 50 meter, kemudian masuk lagi ke JPER, kemudian LAN 50 meter lagi, maka sudah menjadi 100 meter dengan satu JPER. Inilah tampilan JPER yang di dalam. Jika Anda menggunakan di luar gedung, maka inilah menggunakan pembungkusnya. Jadi adalah JPER, ini adalah pembungkusnya. Oke, itu agar Anda bisa mendesain sebuah LAN dengan pemancar MR3420. Nah, bagaimana settingan MR3420 sebagai pemancar atau access point? Anda bisa lihat di video
lanjutannya di video ini. Kemudian untuk settingan mikrotik saya kira sudah banyak yang di video sebelumnya sudah berulang kali saya sudah menyampaikan bagaimana settingan mikrotik baik RB750 maupun RB450. Untuk settingan router 3420 sebagai router USB juga sudah ada settingannya. Bahkan modem dan router USB ya, sebagai sumber internet tidak disetting pun tidak masalah. Yang penting Anda tinggal mematikan atau melakukan hidden SSID-nya. Oke, lanjut settingan MR3420 sebagai pemancar. Pembahasan kali ini tentang settingan topologi sederhana dengan menggunakan TP-Link MR3420, router yang bisa digunakan sebagai access point dalam membangun jaringan hotspot WiFi menggunakan TP-Link MR3420 dan jaringan LAN. Jadi dalam topologi yang sederhana, skala kecil antara 100 sampai 150 meter, dan menggunakan kabel LAN dan semuanya menggunakan TP-Link MR3420 baik sebagai router USB maupun sebagai pemancarnya. Oke, bagaimana desainnya? Sebelumnya mungkin settingan mikrotik, settingan router pada video-video sebelumnya sudah dibahas berulang-ulang kali dan tuntas. Settingan mikrotik juga RB750, RB450 yang sudah berulang-ulang dan sistem prinsipnya sama. Sehingga pada kesempatan ini kita bahas MR3420 sebagai pemancarnya. Oke, kita akan menghubungkan WiFi dari MR3420. Ini adalah nama WiFi-nya TP-Link B44C. Sudah terkoneksi. Alternatif kedua, jika tidak terkoneksi maka kita harus ke properties. Kemudian kita akan masuk ke status, ke properties, masuk ke internet protokol versi dan kita rubah IP-nya manual di sini. Namun sebelumnya kita coba IP otomatis dulu. IP dari MR3420 versi 5 ini adalah 192.168.1.1. Coba enter ya, ternyata lolos. Supaya jangan menutupi menu, ini kita close ya. Ini menutupi menu di bawahnya. Kita langsung diminta untuk membuat password baru ya, kita akan buat. Oke, dibuat sesuai dengan keinginan yang mudah dihafal, mudah diingat. Oke, kita sudah masuk pada dashboard TP-Link 3420 dalam settingan sebagai pemancar, terus sebagai router WiFi, mode router WiFi. Oke, ini GMT, kita masuk ke GMT 07 Bangkok Jakarta dan ini next. Nah, pada operation mode ini adalah menu operasi. Kita pilih wireless router mode dan kita klik next. Yes. Oke. Pada settingan IP kita bisa pilih secara manual maupun secara dinamis maupun secara statik. Kita pada kesempatan ini kita coba yang static IP dan klik next. Oke. IP yang kita desain adalah 10.10.10.2. kemudian subnet masknya adalah 55.255.0.0.0. gateway-nya adalah gateway mikrotik 10.10.1. DNS servernya kita pakai Google saja dan secondary Google juga ya. Kita klik next. Kita buat nama SSID atau nama WiFi-nya. WiFi-nya adalah WiFi home
kemudian paspornya kita sesuaikan dengan keinginan kita, admin 123, klik next, save, jangan lupa. Oke, akan merestart dan kita menunggu beberapa saat. Kita akan sambungkan langsung ke Mikrotik yang sebelumnya disetting untuk melakukan uji coba pancaran WiFi dari TP-Link MR3420. Oke, sudah selesai restart dan sekarang sudah masuk kembali booting. Kita masukkan password administratornya, pastikan sudah terkonek ke WiFi home ya. Ini adalah WiFi home, kita connect dulu. Oke, biasanya karena PIN atau WPS nya diaktifkan sehingga meminta PIN. Kita klik connect using security key, kita pakai security key yang kita buat tadi. Admin 123, pastikan sudah terkonek dengan WiFi home yang kita baru setting. Oke, kita refresh dulu. Oke, sudah terkonek dengan WiFi home. Kita masukkan password yang kita buat, password administrator. Klik login. Iya, ini sudah selesai dan klik save. Oke, ini internetnya. Mari melakukan pencarian. Sekarang kita hubungkan kabel LAN lewat kabel LAN antara Mikrotik yang sudah tersambung dengan internet dengan TP-Link MR3420. Jadi Mikrotik Ether 2 masuk ke WAN, bukan LAN ya, WAN dari MR3420. Oke, kita lakukan penyambungan dulu. Oke, sudah tersambung dan kita refresh dulu. Oke, sahabat Owner TV, lihat permintaan login sudah langsung muncul dan tanda centang kuning sudah tercentang karena kita belum login. Oke ya. Jadi WiFi home connected. Kita coba login. Ya, sudah masuk ke Mikrotik dengan login, halaman logingnya. Oke, kita coba masuk dengan uji 123. Oke, ternyata password dan logingnya adalah user adalah uji 1. Oke, sekarang kita coba browsing dari posisi, ya, sukses. Kita coba mengakses modem dari sini, apakah bisa masuk? Ini adalah modem Highlink ya. Ini memakai antena dengan LTE 0 bar. Jadi sangat jauh karena sekitar 30-an kilo lebih, sehingga LTE-nya 0 bar. Tapi kalau 3G-nya hampir full. Kita coba pakai LTE dan sudah bisa login ke bagian YouTube.